rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama ruang peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni, dan juga kita rasa sangat-sangat bertuah dan rasa sangat bertuah lah di atas kehadiran seorang yang tidak asing lagi, seorang ulama daripada bumi Indonesia yang bersama-sama dengan kita. Moga-moga kehadiran kita pada malam ini termasuk juga di dalam sabdaan Nabi SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak dia jadi orang baik, nak dia jadi orang yang bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula, kita berada di masjid yang mana Nabi SAW menyebut ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Dan hari ini pula kita berada di dalam majlis ilmu. Sedikit kita nak buat perbincangan berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak teruskan dengan konsep program kita pada hari ini, suka saya nak bagi tahu makluman sebuah sedikit pada tuan-tuan dan puan berkaitan dengan Fadilatul Syekh Kiai Haji Idrus Ramli yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Sebuah sedikit latar belakang daripada Fadilatul Syekh. Yang pertama, Fadilatul Syekh berasal daripada kawasan Jawa Timur dan berpendidikan, pernah belajar di Pondok Darut Tauhid Injilan Panggang Sampang di Madura, mengikut program studi ke UK dan mengajar di 5 benua alumni Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Dan juga sekarang ini posisi di Indonesia adalah sebagai Ketua Lembaga Bahthul Masail Nahdlatul Ulama KEP Jember, dan juga pengurus Lajnah Ta'lif wan Nashr PWNU Jawa Timur, Dewan Pakar Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, dan juga Timbalan Ahli Lembaga Bahthul Masail PBNU Jakarta. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, susuk tubuh yang berada di sebelah kita, Fadilatul Syekh ini juga telah menulis lebih daripada 12 buku-buku yang menjadi rujukan dan sebagai satu pembacaan yang sangat ilmiah dan memberi manfaat pada kita, terutama adalah berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan beberapa persoalan-persoalan yang masih bermain dalam fikiran kita berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, konsep kita pada malam ini adalah, pertama, mungkin kita selepas daripada saya cakap ni, kita akan bagi ruang untuk muqaddimah kepada Fadilatul Syekh kita pada malam ni, untuk sedikit muqaddimah berkaitan dengan topik kita. Kemudian saya akan teruskan dengan beberapa sesi dan siri soalan. Dan di hujung bicara kita nanti, kalau tuan-tuan dan puan ada soalan yang nak ditanyakan untuk kita aju dan utarakan pada Fadilatul Syekh, boleh mesej kepada nombor, tuan-tuan boleh ambil nombor ni, boleh WhatsApp. Nanti insya-Allah kita akan tengok soalan yang sesuai untuk kita ajukan pada Fadilatul Syekh. 010 791 5369, WhatsApp sahaja. 010 791 5369.
Jadi insya-Allah soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan utarakan nanti kita akan tanyakan kepada Fadilatul Syekh sebagai penerangan pada kita pada malam ni insya-Allah. Jadi tanpa melengah masa, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, suka saya dengan segala hormatnya menjemput Fadilatul Syekh sebagai kata-kata mukaddimah kita untuk program berkaitan dengan malam ni, isu-isu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan, fayatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ustaz, para ustazah, para alim yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus Al-Ustaz Hashim Syafi'i, Muhammad Syafi'i, dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini yang juga saya hormati. Isu-isu yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Memang Ahlussunnah wal Jamaah ini sekarang menjadi pembicaraan di mana-mana. Mengapa? Yang pertama, karena kita semuanya beriktikad, kita yakin bahwa ajaran Islam yang benar diterima dan diridhai oleh Allah adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam ini disebarkan kepada bangsa kita, rumpun bangsa Melayu, sejak awal dulu adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam fiqh mengikuti mazhab Imam Syafi'i, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini sejak awal dulu. Nah, sebelum kita membuka slot tanya jawab, soal jawab, saya ingin memberikan pengantar. Siapa sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah? Berbicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah berarti kita perlu merujuk kepada hadis-hadis yang membentangkan tentang perpecahan dan perbezaan di kalangan umat Islam. Pertama, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, siapa yang masih hidup setelah aku meninggal, maka akan melihat perbezaan yang banyak. Rasulullah SAW meninggal ke sekarang bukan 10 tahun, 20 tahun, 100, 200, bukan. Padahal Rasulullah bersabda, setelah aku meninggal nanti banyak perbezaan pendapat. Sekarang ini masa sudah 1444 Hijriah. Berarti perbezaan memang ramai. Kalau Rasulullah masih ada, kita ini gampang tanya pada baginda, mana kira-kira pendapat yang benar. Tapi baginda sudah tidak ada. Walaupun baginda tidak ada, tetapi baginda memberikan isyarat-isyarat mana yang perlu kita ikuti, yang harus kita ikuti. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, dari sini ketika terjadi perbedaan pendapat, banyak pendapat berbeza-beza ini muncul yang boleh membingungkan umat, maka orang alim, para asatidz, para ulama ini perlu menyampaikan kira-kira dari pendapat itu mana yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, golongan yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin itu disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ahlus sunnah itu artinya pengikut sunnah Rasul, jamaah artinya pengikut jamaatus sahabah, terutama khulafaur rasyidin. Ini tentu hadis macam ini untuk orang-orang yang mengenal sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Artinya untuk orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang ikut orang yang berilmu. Dalam hadis lain juga hampir sama dengan ini. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sataftariqu ummati ala 73 millah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Yang 72 masuk neraka, satu yang selamat. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Nah, berarti kalau terjadi perbedaan pendapat, para alim, para ustaz ini wajib menjelaskan mana pendapat itu yang sesuai dengan ajaran baginda Nabi SAW dan ajaran para sahabat. Ajaran yang sesuai dengan ajaran Nabi dan para sahabat itu disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu pengikut sunnah Rasul, jamaah itu artinya pengikut jamaatus sahabat. Ini bagi orang-orang yang alim atau dekat dengan orang yang alim. Kemudian ada petunjuk bagi orang-orang awam. Macam mana? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Umat Islam ini kalau bersepakat, para ulamanya bersepakat itu pasti benar. Ini dalam ilmu usul fiqh disebut dengan ijma ulama. Berarti ahlus sunnah wal jamaah wajib ikut pada ijma. Yang ikut pada ijma itu yang benar. Itu kalau umat Islam bersepakat. Kalau terjadi banyak perbedaan pendapat, maka macam mana? Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan golongan mayoriti. Nah, ini bagi orang-orang awam yang tak ngerti dalil. Kalau bagi orang-orang awam, jangan berijtihad sendiri mana yang sesuai dengan sunnah Rasul, karena dia tak paham. Mana yang sesuai dengan sunnah khulafaur rasyidin, dengan sunnah sahabat, tak paham. Bagi orang awam, ikuti golongan umat Islam yang mayoriti. Ini yang paling mudah. Nah, berarti macam mana? Berarti ahlus sunnah wal jamaah itu golongan yang mengikuti sunnah Rasul, sunnah khulafaur rasyidin, mengikuti ajaran para sahabat, mengikuti ijma' para ulama, dan merupakan golongan mayoriti kaum muslimin. Ini dari hadis-hadis ini. Nah, kemudian ada sebagian asatid yang cakap ya, katanya bagi tahu ke saya, hadis perpecahan umat itu dhaif. Hadis perpecahan umat ini sahih, tidak dhaif, karena riwayatnya banyak, bukan cuma satu. Kemudian kata dia yang mendhaifkan itu, ini umat Islam kok perpecahannya lebih banyak daripada Yahudi. Yahudi 71, Nasara, Kristen 72, umat Islam kok 73. Berarti kan umat Islam lebih teruk daripada Yahudi Nasara. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Kalau pecahnya makin banyak, lebih banyak dari yang lain, berarti kan paling teruk. Nah, ini namanya mempertentangkan hadis dengan ayat Al-Quran, tapi baca ayat Al-Quran tak dibaca sampai selesai. Mengapa macam itu? Karena di dalam ayat Al-Quran tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik golongan atau umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Artinya apa? Umatnya Rasulullah SAW lebih mulia, lebih utama, lebih afdal, lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu.
lebih afdal daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Lebih afdal. Mengapa lebih afdal? Lebih afdal bukan karena pecahnya lebih sedikit, bukan. Tapi macam mana? Dalam ayat tadi, anugerah Allah kepada umat Islam diterangkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu selalu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Amar ma'ruf nahi munkar di kalangan umat Islam akan terus hidup. Cuman ketika umat Islam ini kuat, amar ma'ruf nahi munkar kuat. Ketika umat Islam ini lemah, biasanya lemah, tapi terus jalan memang. Dan beza dengan umat-umat terdahulu. Orang Bani Israel dicela di dalam Al-Quran, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka Bani Israel tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Ini dua anugerah dari Allah. Lalu anugerah yang ketiga, wa tu'minuna billah. Kamu selalu beriman kepada Allah. Artinya apa? Bahwa mayoriti umat Islam atau umat Islam akan selalu beriman kepada Allah hingga hari kiamat. Ini sudah ada garansi dari Al-Quran. Ada garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini umat Islam khairu ummah. Bukan karena perpecahannya lebih dikit. Bukan. Adapun perpecahan umat Islam lebih banyak dari Yahudi Nasara. Walaupun umat Islam ini perpecahannya lebih ramai dari Yahudi Nasara. Tapi mayoriti umat Islam masih istiqomah di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini 90% daripada umat Islam. Karena sedikit. Jadi umat Islam ini benar-benar jamaah memang. Mayoriti. Nah, setelah kita tahu syarat-syarat kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 5 tadi ya. Golongan yang mengikuti sunnah Rasul, sunnah Khulafaur Rasyidin, kemudian ajaran para sahabat, ijma ulama, dan golongan mayoriti. Kira-kira siapa yang memenuhi persyaratan ini? Jelas, yang memenuhi persyaratan ini adalah mayoriti umat Islam, di mana di dalam fiqh kalau sekarang mengikuti salah satu mazhab yang 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam akidah mengikuti salah satu daripada 2 mazhab. Mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Ini yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Bangsa kita di rumpun Melayu ini, mulai dari Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, ya, sampai Indonesia Timur. Ini ahlu sunnah wal jamaah di dalam fiqh mengikuti Imam Asy-Syafi'i, akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Tarekat di dalam tasawufnya bermacam-macam. Ini ahlus sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Asia Tenggara. Saya kira ini sebagai pengantar ya dari saya. Siapa, apa, dan siapa ahlus sunnah wal jamaah. Kita sampaikan dengan kira-kira mudah difaham. Masa saya kembalikan kepada Ustadz Muhammad Syafi'i. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, cantik sebagai muqaddimah apa yang disampaikan kata pengantar oleh Fadilatul Syekh sebagai satu penerangan yang saya kira amat jelas tentang 5 ciri-ciri utama yang boleh kita klasifikasikan seseorang itu berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak meneruskan soalan yang seterusnya pada panel jemputan kita pada malam ni, suka saya nak maklum pada tuan-tuan, tadi soalan boleh ditanya melalui WhatsApp tadi tu, atau tuan-tuan boleh minta kertas dengan pen kepada urus setia yang ada di belakang dan ada di depan ni pun ada juga. Kalau muslimat nak, boleh juga macam minta ada belakang tu. Jadi tuan-tuan boleh tanya. Kalau dah ada soalan, boleh hantar main soalan tu, insyaAllah
Jadi kita tengok jumlah soalan yang ada dan kita boleh tengok masa kita ada, mungkin kita boleh terus kepada soalan-soalan yang tuan-tuan boleh tanya. Apa-apa boleh tanya, insya-Allah. Ada yang masalah? Okey. Sekilah kita baik, terima kasih. Sementara tu tuan-tuan boleh hantar pelan-pelan dekat urus dia, kita akan. Baik. Sebagai soalan yang seterusnya lah, boleh kita nak kongsikan bersama dengan Fadilatul Syekh Kiai Haji Idris Ramli yang sama-sama dengan kita. Banyak kita tengok Tuan Syekh dalam masyarakat kita hari ini yang apabila dia berpegang bahawa hanya perlu berpegang dengan Al-Quran dengan hadis sahaja dan menolak beberapa usul-usul dalam akidah kita, dalam fiqh kita berkaitan dengan ijma', qiyas dan sebagainya. Dan lebih parah lagi adalah isu-isu ini seringkali dimainkan oleh orang awam yang mungkin dia baru berjinak-jinak dengan Islam, mungkin dia baru dekat dengan Islam, tetapi cuba mengambil pegangan yang kalau boleh nak berbebas daripada sebarang pegangan daripada mazhab, terus nak berpegang daripada Quran. Kita mesti pegang dengan Quran, dengan sunnah, dan kita tak perlu rujuk pada para alim ulama dan sebagainya. Saya kira kata-kata macam tu apa implikasi atau kesan dia kepada masyarakat yang cuba menolak pegangan-pegangan ataupun tafsiran ulama, terus dia nak berpegang pada Al-Quran yang tulen katanya dan juga hadis yang sahih katanya. Mungkin Fadilatul Syekh Kiai boleh terangkan sedikit pada kita, insya-Allah. Syukran, terima kasih. Pertama, kita itu di dalam beragama wajib punya guru. Dan gurunya punya guru. Gurunya punya guru dengan sanad yang bersambung sampai pada baginda Rasulullah SAW. Nah, dan kita memang wajib beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita beramal dengan Al-Quran dan Sunnah itu tidak boleh dipahami sendiri. Memahami Al-Quran dan Sunnah kita wajib punya guru. Gurunya punya guru dan seterusnya. Karena itu ya, untuk menjaga hubungan antara murid dengan guru di kalangan mayoriti umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini ada yang namanya sistem bermadhab. Jadi kita ini bermadhab. Bermadhab ini bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah lalu ikut imam madhab, bukan. Tetapi kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman orang-orang yang ahli memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi macam itu. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu siapa? Ahli zikir itu maksudnya ahlul Quran. Yang dimaksud ahli zikir, ahlul Quran itu siapa? Maksudnya para ulama. In kuntum la ta'lamun, apabila kamu tidak tahu soal-soal agama. Artinya apa? Ketika kita tidak tahu soal-soal agama, Al-Quran tidak memerintahkan kita cari sendiri dalam Quran. Karena kalau tak ngerti ya tak paham walaupun cari itu. Atau misalnya kalau kamu tak ngerti hukum-hukum agama, cari sendiri dalam hadis. Walaupun beli kitab hadis, kalau tak paham tak jumpa saudara. Tak jumpa. Walaupun ada di depannya kadang tak paham. Dari sini umat Islam ini wajib mengikuti para ulama. Dan ulamanya yang punya guru, ulamanya punya guru. Jadi begitu. Ini namanya Islam bersanad, beragama dengan ada sanadnya. Kalau kita misalnya langsung mengikuti Al-Quran hadis, ini namanya memutus mata rantai. Kita ini dengan Al-Quran dan hadis 1400 tahun lebih. Yang ikut Al-Quran hadis langsung itu para sahabat yang alim-alim saja saudara.
Sahabat yang alim-alim yang memang menerima Quran langsung dari Rasulullah, hadis dari Rasulullah, ikut Al-Quran hadis. Adapun orang lain ya ikut kepada sahabat. Orang di bawahnya ikut pada bawahnya. Jadi macam itu. Kita gak bisa langsung kembali kepada Quran dan hadis. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita tahu, dalil di dalam agama itu bukan cuma Al-Quran dan hadis. Tetapi apa? Kalau yang disepakati oleh mayoriti ulama, ya, oleh jumhur, itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma ini kalau ahlus sunnah semuanya berijma. Yang tidak mau pada ijma ini Khawarij, Syiah, Mu'tazilah. Ini gak mau sama ijma. Dan kalau ada orang gak mau sama ijma, berarti ikut kelompoknya itu. Khawarij, Syiah, Mu'tazilah. Lalu qiyas. Yang tidak mau sama qiyas ini ada kelompok namanya Nizamiyah. Kelompok Mu'tazilah dulu. Tak semua Mu'tazilah. Mu'tazilah ini pecah menjadi 20. Yang tak mau qiyas hanya satu firqah Mu'tazilah namanya Nizamiyah. Lalu ada satu kelompok di dalam Syiah yang tidak mau sama qiyas. Lalu Zahiriyah. Kalau sekarang ada orang tak mau sama qiyas, berarti kan ikut ini. Ikut Mu'tazilah sama Syiah ini. Nah, kalau jumhur menerima qiyas. Mengapa menerima qiyas? Al-Quran memerintahkan kita melakukan qiyas. Misalnya, ya, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Artinya apa? Perkara-perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan perkara yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ini namanya qiyas. Jadi qiyas ini diperintahkan di dalam Al-Quran dan diajarkan dalam Al-Quran. Kemudian baginda Rasulullah SAW juga sering mengajarkan para sahabat yang bertanya, diajarkan jawaban pakai qiyas. Itu hadis-hadisnya sahih itu. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, ada hadis-hadisnya itu. Hadis riwayat Bukhari ya, dari Ibnu Abbas, Bukhari Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki datang menghadap pada Rasulullah SAW. Laki-laki itu tanya, Rasulullah, ayah saya ini punya hutang haji. Dia sampai mati tak sempat haji. Apakah saya ini berhaji untuk ayah saya? Apa jawaban Rasulullah? Iya, kamu haji. Lalu apa kata Rasulullah? Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang pada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Nah, ini artinya qiyas kan? Artinya apa? Kalau ayah kamu punya hutang pada orang, kan kamu melunasi. Berarti punya hutang pada Allah, kamu juga melunasi. Ini ibadah dikiaskan padahal bukan ibadah. Jadi qiyas. Dan qiyas-qiyas yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW itu ibadah dikiaskan pada bukan ibadah. Itu banyak. Ada sahabat datang menghadap Rasulullah. Ini hadisnya sahih. Rasulullah, ibu saya meninggal dunia. Dia punya hutang 1 bulan sampai mati. Tak bayar. Macam mana? Apa saya ganti puasanya? Kata Rasulullah, ya diganti. Kenapa diganti Rasulullah? Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang pada Allah lebih berhak untuk dibayar. Ini kan dikiaskan pada hutang pada orang. Kalau ibu kamu punya hutang pada orang, kamu bayar. Pada Allah kamu bayar pula. Ini kan qiyas namanya. Artinya baginda Rasulullah SAW memang mengajarkan qiyas. Ya banyaklah. Apa namanya? Qiyas-qiyas yang diajarkan. Kemudian sebagian sahabat juga melakukan qiyas. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Zahabi. Ibnu Abbas akhir malam datang ke rumah Rasulullah SAW. Karena sebagian istrinya baginda Rasulullah itu makciknya Ibnu Abbas, Siti Maimunah. Jadi dia boleh keluar masuk situ. Karena istrinya makciknya. Rasulullah sholat tahajud, sholat malam. Ibnu Abbas berdiri di belakangnya. Kemudian oleh Rasulullah tangannya ditarik lurus. Setelah Rasulullah ini sholat, Ibnu Abbas mundur lagi ke belakang. Tak mau lurus. Selesai sholat, Rasulullah tanya, Mali yabna Abbas.
Ada apa aku Ibnu Abbas? Kamu saya tarik biar lurus, tapi malah kamu mundur. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Rasulullah, awayam bagi li ahadin ayyusalliya bihidhaik wa anta Rasulullah alladzi a'taqallah. Apakah pantas bagi seseorang sholat lurus dengan engkau, hai Rasulullah? Engkau ini Rasulullah yang dapat karunia dari Allah. Artinya apa? Ini kan kias. Rasulullah itu secara derajat di depan kita. Maka sholat di depan kita pula. Ini kan kias. Ternyata macam mana? Fa'ajabahu. Rasulullah kagum dengan jawaban saya. Wada'allah li ayyazidani ilman wa fikhan. Dan Rasulullah mendoakan aku kepada Allah agar menambah aku ilmu dan kecerdasan atau kepahaman. Artinya apa? Rasulullah ini memang menghargai pada sahabatnya yang melakukan kias dan benar, didoakan oleh Allah. Tak macam yang sekarang yang tak mau kias. Coba Ibnu Abbas ini sama orang yang tak mau kias, pasti langsung kamu bid'ah karena melakukan kias. Macam itu. Tapi Rasulullah enggak. Kias. Karenanya setelah Rasulullah wafat, para sahabat melakukan kias. Contoh ya, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Umar, setelah kota Basrah dan Kufah ditaklukkan oleh umat Islam, ya, akhirnya orang-orang Irak, penduduk Irak datang kepada Khalifah Umar. Mereka bilang, ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, kalau orang Najd mau berangkat pergi umroh atau haji, itu dibagi mikot. Mikot itu artinya apa ya? Tempat memulai ihram. Dibagi mikot Qarnul Manazil. Kami ini dari Irak, kalau ke Qarnul Manazil kami jauh Amirul Mukminin. Kalau terpaksa kami dari sana, kami ini penat. Susah kalau ke sana. Akhirnya macam mana? Kata Sayyidina Umar, coba kamu cari daerah yang lurus dengan Qarn. Dari daerah Irak itu. Dari daerah Irak. Akhirnya apa? Ternyata yang lurus itu tempat namanya Zatu Irkin. Akhirnya apa? Sayyidina Umar memberikan mikot pada mereka namanya tempat Zatu Irkin. Dikiaskan dengan Qarnul Manazil. Ini kias dalam bab haji. Kalau ada orang tak mau kias, ikut siapa dia itu? Jadi kias ini tetap berlaku. Dan ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Bahkan lebih dari itu saudara, kias ini. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, diriwayatkan oleh Abu Ya'la, juga At-Tabrani. Kata muridnya Ayyub As-Sikhtiyani, Ra'aitu Anas bin Malikin wal Hasan. Aku melihat Anas bin Malik dan Hasan Basri. Beliau ini sholat 2 rakaat sebelum sholat Id. Jadi di dalam kitab hadis namanya Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, karangan Imam Al-Hafidz Nuruddin Al-Haythami. Itu ada bab ya, as-sholatu raka'atain qabla al-Id wa ba'dahu. Sholat qabliyah Id dan ba'diyah Id 2 rakaat. Kita kan tak pernah ada kan? Kan enggak ada. Tapi sebagian sahabat, Anas bin Malik kalau hari raya sebelum sholat Id, sholat qabliyah. Lepas sholat Id, sholat ba'diyah. Nah ini artinya apa? Ini kias. Dikiaskan dengan sholat maktubah. Ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Cuma Imam Syafi'i tak ambil ini. Mengapa tak ambil? Karena ijtihadus sahabah, kalau bukan ijma, menurut Imam Syafi'i bukan hujjah, bukan dalil. Tapi bagaimanapun beliau melakukan kias. Nah Imam Syafi'i yang melakukan kias apa? Talaffuz bin niyah. Melafalkan niat dalam sholat. Itu kias. Imam Syafi'i memang melafatkan. Memang riwayatnya sahih. Dari Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnul Muqri' ya Al-Hafidh Ibnul Muqri' Al-Asbihani meriwayatkan dalam Al-Mu'jamnya, beliau haddatsana Ibnu Khuzaimah. Gurunya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah dari anak murid Imam Syafi'i haddatsana Ar-Rabi'. Aku dapat cerita dari Ar-Rabi'. Imam Syafi'i kalau mau sholat melafatkan niat. Ini apa? Dikiaskan dengan Rasulullah SAW melafatkan niat ketika akan ihram, kemudian puasa atau apa.
Nah, ini artinya apa? Qiyas itu bagian dari Islam. Kalau orang misalnya hanya Al-Quran, hadis saja, tak mau ijma, tak mau qiyas, ini berarti mundur ke belakang, saudara. Sekarang ini orang dari Pening, dari KL ke Jakarta, dah naik pesawat. Jangan naik kapal laut lama, ya macam ini. Ini namanya memundur ke belakang. Saya kira seperti itulah. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Saya kira satu penjelasan yang sangat jitulah berkaitan dengan qiyas. Dan maknanya apa? Kalaulah kita hanya berpegang kepada Quran dengan hadis semata-mata, dengan menolak tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh para alim ulama, begitu juga cuba menolak qiyas, cuba menolak ijma', bermakna banyak hadis-hadis Nabi SAW dan sebahagian besar daripada sirah tu terpaksa kita cut dan buang kerana banyak contoh-contoh yang Kiai sebut pada kita pada malam ini berkaitan dengan betapa Nabi SAW dan para sahabat juga tidak sunyi daripada mengamalkan beberapa benda yang kita sebut sebagai perbahasan berkaitan dengan qiyas. Bermakna antara kita nak jadikan dalam Quran dengan hadis ini sebagai rujukan utama kita, mesti atau kita dapat kefahaman yang benar melalui tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh para alim ulama, bukan yang dibuat oleh imajinasi kita sendiri atau apa yang kita rasa kita Nabi tak buat, Nabi buat dan sebagainya. Maka faham dan jelas pada kita pada malam ini. Tuan muslimin rahmati Allah SWT. Saya dah tengok soalan-soalan di sini, saya tengok lebih pada dendam soalan tuan-tuan ni. Tanya lah. Tak apa. Kita ajar je. Soalan ni macam dah marah sangat lah ni. Soalan pun dah koyak-koyak kertas dah tulis dah ni. Tak apa. Kita sama-sama akan bincang pada malam-malam. Tonton tulis jugalah, tanya-tanya. Ada beberapa soalan-soalan yang baik. Banyaknya soalan yang nampak macam kita, saya abang tuan-tuan pada malam ni, insya-Allah kita tidak ada mana-mana isu untuk merendahkan mana-mana individu, nak perli siapa-siapa, nak perli lokasi mana-mana, tempat mana-mana, negeri mana-mana, individu mana-mana. Kita lebih kepada penerangan. Walaupun kita dapat serangan, tetapi kita lebih kepada penerangan. Sebab apa? Kata para alim ulama, man qalla ilmuhu kathira i'tiraduhu. Kalau sedikit ilmu, sedikit kefahaman kita tentang Quran dan hadis dan sebagainya, maka banyak penentangan asyik tak boleh, Nabi tak buat dan sebagainya. Baik, sebelum kita nak pergi pada soalan ni, ada satu lagi soalan yang kita nak kongsikan bersama-sama pada malam ni dengan Fadilatul Syekh Kiai, adalah berkaitan dengan kerap kali kita juga akan mendengar tentang beberapa kata-kata yang ini Nabi SAW tak buat, ini Nabi tak buat, ini tak buat. Kalau kita nak bincang berkaitan dengan isu atar, benda yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, adakah semua benda yang tidak dibuat oleh Rasulullah SAW dikira sebagai benda yang bersalahan daripada syarak, atau benda-benda yang langsung kita tak boleh nak buat juga, atau ada jalan yang kita boleh buat atau tak boleh buat kalau andai sekiranya benda itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh Tuan Syekh terang pada kita pada insya-Allah. Syukran. Kalau ada orang, setiap ada orang beramal lalu dia bual atau cakap Nabi tak buat macam ini, itu belum pasti. Kadang Nabi yang berbuat, cuma dia tak tahu. Pokoknya paling gampang menyalahkan orang yang macam itu. Yang penting yang disalahkan orang awam. Jangan buat gitu, Nabi tak pernah buat macam itu. Itu paling gampang. Karena apa? Banyak amalan-amalan di Nusantara yang dilarang oleh sebagian orang-orang baru, orang-orang muda ini dengan alasan Nabi tak buat. Setelah kita baca kitab-kitab hadis, ternyata sumbernya dari Nabi. Cuma kita dulu tak tahu, dia tak tahu juga.
Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun itu Nabi memang tak buat, maka macam mana? Tidak semua perbuatan yang tak pernah dilakukan oleh Nabi, lalu kalau dilakukan setelahnya itu salah atau tersesat. Enggak. Mengapa? Karena itu sunnah Rasul macam itu. Pada masa Rasulullah SAW, itu banyak para sahabat mengamalkan amalan-amalan baru. Nabi tak pernah mengajarkan. Setelah baginda tahu, ternyata orang tersebut dibetulkan, dibenarkan, mendapat kebenaran. Nah, karenanya selepas itu juga macam itu. Ini yang namanya ya, yang isu-isu viral pada masa sekarang yang disebut dengan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah sama dengan tadi, itu hasilnya qiyas dalam ibadah. Kan orang-orang yang tak mau bid'ah hasanah sering cakap tak ada qiyas dalam ibadah. Padahal qiyasnya Rasulullah ibadah semua itu. Yang paling banyak di hadis-hadis Bukhari, Muslim dalam ibadah. Ya cuma dia ya tak ada qiyas dalam ibadah. Ya karena awam saja sebenarnya. Kalaupun Nabi misalnya tak pernah melakukan, belum tentu salah. Karena sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik. Kalau memulai berarti asalnya tidak ada, lalu diadakan. Berarti namanya bid'ah. Kalau baik berarti hasanah. Falahu ajruha, maka dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqus min ujurihim syai'. Dan pahala orang-orang yang melakukan sesudahnya tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Berdasarkan hadis ini berarti membuat perkara-perkara baru yang baik yang sebelumnya tak pernah ada itu dianjurkan. Berdasarkan hadis ini. Jadi kalau ada orang cakap janganlah lakukan ini karena Nabi tak buat, salah ini. Mengapa? Tengok dulu perbuatannya baik apa enggak. Kalau baik enggak boleh dihentikan. Makanya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pergi mau menjadi imam sholat Id. Sampai di musola, dulu sholat Id itu kan di Padang. Di Padang, lapangan di Padang ya. Orang-orang itu Anas bin Malik, Hasan Basri, kemudian tokoh-tokoh itu sholat qobliyah. Sayyidina ditanya, ya Amirul Mukminin, Anas yusallun. Amirul Mukminin, itu macam mana orang-orang sholat qobliyah? Beliau tak jawab. Selepas sholat Id mereka ba'diyah, macam mana Amirul Mukminin itu sholat ba'diyah? Beliau tak jawab. Selepas itu Sayyidina Ali jawab, apa kamu? Ya, kalau kamu tanya soal itu, Rasulullah memang tak sholat qobliyah Id. Dan Rasulullah juga tak sholat ba'diyah Id. Tapi saya tak berani melarang. Mengapa? Kalau saya melarang, nanti masuk dalam ayat yanha abdan idza shalla. Macam mana ayatnya itu? Di dalam surah yang disampaikan. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla au amara bittaqwa. Saya ini gak mau jadi orang yang mencegah orang lain yang sholat, katanya. Artinya kalau menghentikan itu kan yang mencegah orang sholat dalam surah Iqra itu kan Abu Jahal itu. Nah kalau menghentikan macam itu ya ikut mazhabnya Abu Jahal namanya. Jangan buat itu, Nabi tak buat. Kalau itu ternyata benar, ini yang melarang ikut Abu Jahal. Ini menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi masalah ini perlu berhati-hati. Jangan cakap Nabi tak buat, Nabi tak buat. Jadi tengok dulu ini baik apa enggak. Kita ini program macam ini, jangankan Nabi, guru kita tak pernah buat kan. Dulu kita kecil, masjid-masjid tak ada macam ini. Apalagi live streaming. Apalagi pakai kamera. Saya ini sudah lama ke Malaysia, dulu tak ada kamera. Tak ada. Sejak 2013, sekarang ini kadang-kadang lebih banyak kameranya dari orangnya. Ya tak apa-apa lah. Biar yang tak datang ke sini boleh menyaksikan. Ini kalau dibilang Nabi tak buat ya. Itu alasan aja, wallahu a'lam. Baik, jadi maksudnya bukanlah semua hak Nabi tak buat kita boleh cepat kata benda tu termasuk dalam kategori bid'ah.
yang boleh menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah Nabi Dawud menghatamkan bacaan Al-Quran secara istiqamah pada malam 27 di hadapan Kaabah, juga tidak pernah diamalkan menurut mana-mana hadis, tetapi amalan itu dilakukan. Maka perbincangan-perbincangan berkaitan dengan bid'ah dan sebagainya, maka jangan kita cepat untuk buat kesimpulan. Baik, ada banyak soalan dekat kita ini yang saya boleh kongsi pada malam ni, yang saya kira boleh memberi manfaat yang besar pada kita, adalah berkaitan dengan apakah perbezaan Tauhid 3 dan Tauhid sifat 20 akidah khamsin. Boleh Fadilatul Syekh. Makasih ya. Kalau sifat 20 itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoriti umat Islam. Sifat 20. Kalau Tauhid 3 itu akidahnya orang-orang baru. Ya. Kalau di Indonesia disebut orang-orang Wahabi atau orang-orang Salafi. Dan ini beza. Bezanya apa? Tauhid rububiyah uluhiyah ini tujuannya, mengapa mereka membuat tauhid rububiyah uluhiyah? Ini tujuannya untuk mensyirikkan, mengkafirkan umat Islam yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah. Ini pakai tauhid rububiyah uluhiyah. Mengapa? Karena orang ini hanya tauhidnya rububiyah, uluhiyahnya tidak. Tidak bertauhid uluhiyah. Bahkan lebih teruk dari ini, kata kelompok yang tauhid rububiyah uluhiyah, orang yang bertawassul dan bertabarruk, imannya dan tauhidnya masih kalah dengan iman dan tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi macam itu. Jadi tauhid rububiyah uluhiyah ini tauhid bahaya, saudara. Mengapa bahaya? Di kitab-kitab mereka ada ulama Saudi namanya Muhammad bin Ahmad Bashmil, menulis kitab bertajuk Kaifa Nafhamut Tauhid. Bagaimana kita memahami tauhid. Muka surat 16 dia menulis tajuk Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. I'tiqad orang-orang mereka, orang Wahabi, bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Itu i'tiqad mereka. Padahal kalau kita kan beriktikad kan, Abu Jahal Abu Lahab orang kafir. Malah Abu Lahab turun ayat Tabbat syaba Abi Lahabi wa ta', masih bertauhid kata mereka. Kalau Abu Jahal di awal surat Baqarah itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Siapa alladzina kafaru? Ka Abi Jahal wa Abi Lahab. Dalam kitab-kitab tafsir macam itu. Ternyata di kitab yang baru ini Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. Ini gara-gara tauhid rububiyah uluhiyah. Lalu dia bilang apa? Inna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa man ala dinihima minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyah wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'a. Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman kepada Allah dan bertauhid kepada Allah dalam hal rububiyah, tak syirik sedikit pun dalam hal itu. Ini mereka. Padahal ketika berbicara tentang ayah ibu Nabi, mereka cakap kafir. Tapi Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid, orang beriman. Aneh mereka ini. Dalilnya tak ada. Ya karena tauhid rububiyah uluhiyah. Lalu setelah itu macam mana? Dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah ini, orang-orang ini menganggap Abu Jahal dan Abu Lahab lebih afdal daripada mayoriti umat Islam. Dia cakap begini, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil awliya'i wassalihin. Sungguh mengherankan dan aneh, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih ikhlas, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Nah, umat Islam yang bertawassul ini siapa saudara? Khulafaur Rasyidin, para sahabat, ulama salaf,
para aulia. Semuanya. Berarti menurut kelompok ini tauhid 3, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih afdal daripada sahabat. Lebih afdal daripada ulama salaf. Lebih afdal daripada wali-wali Allah. Ini tauhid 3. Jadi bahaya. Makanya saya cakap kalau orang tanya, Kiai, tauhid rububiyah uluhiyah sumbernya dari mana? Asasnya dari mana? Saya terang-terangan itu asasnya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa? Karena di kitab-kitab mereka ketika menulis bab tauhid rububiyah uluhiyah yang dipuji-puji Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini rububiyah uluhiyah. Kalau tauhid asma wa sifat itu dari mana? Itu dari Yahudi. Karena tajsim dan tashbih asalnya dari Yahudi. Jadi ini sumber akidah mereka memang macam itu. Ini teruk memang saudara. Jadi kita perlu hati-hati masalah ini. Wallahu a'lam. Ini hanya kita perbahasan singkat ya. Kalau tauhid 3 ini dibentangkan perlu masa paling sedikit 2 jam. Agar tahu ini sumbernya dari Abu Jahal dari mana, dari ini dari mana. Terus bahwa ini merusak terhadap Al-Quran macam mana. Karena di kitab situ kan dikatakan Abu Jahal, Abu Lahab itu katanya tak syirik sedikit pun dalam rububiyah. Padahal di Al-Quran jelas kalau mereka syirik. Dalam surat Yasin, may yuhyil 'awama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Orang musyrik itu tak percaya kalau Allah mampu menghidupkan lagi orang mati. Dan ini kata para ulama berarti melanggar tauhid rububiyah. Ini kata Wahabi, Abu Jahal, Abu Lahab, tauhid rububiyahnya mantap sangat. Loh, kata Al-Quran melanggar tauhid rububiyah. Beda dengan Al-Quran itu. Karenanya hati-hati tauhid 3. Itu tauhid bahaya, tauhid rusak. Wallahu a'lam. Allah. Baik, tuan-tuan, saya teruskan soalan kepada Fadilatul Syekh kita pada malam ni berkaitan dengan beberapa golongan akhir-akhir ini yang sering menamakan atau sering menyatakan mereka ini adalah terdiri daripada golongan salaf atau lebih suka menggelarkan diri sebagai salafi. Adakah fahaman salafi yang diamalkan oleh mereka bersesuaian dengan akidah, bersesuaian dengan fahaman golongan salafus soleh yang lebih dekat dan mirip kepada sunnah baginda Nabi SAW? Adakah pegangan sunnah dan penjenamaan salafi sekarang ini atau beberapa fahaman berkaitan akidah termasuk dengan ayat-ayat mutasyabihat dan sebagainya bersamaan dengan apa yang diamalkan oleh golongan salaf pada zaman dahulu? Jadi kelompok yang sekarang ini disebut dengan salafi itu sebenarnya hanya untuk menutupi dirinya. Mereka awalnya dulu pakai nama Wahabi dan mereka bangga dengan nama Wahabi. Cuma orang Wahabi sekarang tak ada, kita bukan Wahabi. Guru mereka, gurunya Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti pada masa Raja Abdul Aziz, ayahnya Raja Salman yang sekarang. Namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Menulis kitab bertajuk Al-Hadiyatus Saniyah wa Tuhfatul Wahabiyah An-Najdiyah. Hadiah yang luhur dan anugerah kaum Wahabi dari Najd. Artinya apa? Dulu ini nama Wahabi dianggap anugerah dan hadiah yang luhur. Tapi sekarang anak muridnya durhaka pada gurunya. Tak mau sama nama Wahabi. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz, di kitab-kitabnya, saya punya kitab fatwanya Syekh bin Baz. 30 jilid, 30 juzuk. Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawiyah. Saya dah baca 30 juzuk. Dan di situ Syekh Abdul Aziz bin Baz bangga dengan nama Wahabi. Di fatwa yang lain juga bangga. Kata Syekh bin Baz, Al-Wahabiyah laqabun syarif. Wahabi ini laqab yang mulia.
tapi Wahabi di Nusantara tak mau dengan laqab yang mulia dan tak ngaku dengan nama Wahabi. Mengapa? Durhaka pada gurunya. Nah, mengapa mereka ini tak mau sama Wahabi? Malu. Kalau dibilang Wahabi malu. Mengapa? Karena ajaran baru 200 tahun. Sedangkan Islam kan sudah 1400 tahun lebih. Ini baru. Akhirnya macam mana? Untuk menutupi kalau ini baru, ganti nama Salafi. Salafi artinya ikut ulama salaf. Gak ikut ulama salaf, saudara. Mengapa gak ikut? Salaf itu ikut ijma, mereka tak ikut ijma. Salaf itu sejak Rasulullah SAW melakukan qiyas. Sahabat melakukan qiyas. Mereka menentang qiyas dalam ibadah. Salaf bertawassul, bertabarruk, beristighatsah. Lalu kata kelompok ini, orang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah dikatakan kafir. Tak sama dengan salaf. Mereka ini memang mengamalkan sunnah, tapi sunnah-sunnah yang kelihatan orang. Macam sering ke masjid, lalu kalau pakai celana biasanya setengah betis ya. Setengah betis, biar isbal, katanya isbal atau apa itu. Kemudian penampilan yang kelihatan aja sunnahnya. Yang lebih dari itu yang enggak lah. Itu mereka. Makanya kalau di Indon, Salafi itu dibilang oleh kawan-kawan salah fikir. Cara fikirnya salah sebenarnya. Karena bukan Salafi ajarannya. Tak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu diselewengkan oleh mereka, dirubah. Memang dirubah oleh mereka. Ya ulama-ulama mereka yang merubah dan anak-anak muridnya ikut aja itu. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya adalah berkaitan dengan istighatsah dan berkaitan dengan tabarruk dan ziarah kubur. Seringkali apabila ada golongan yang menziarahi kubur ataupun menziarahi para alim ulama, para awliya Allah dan berdoa di hadapan itu, seringkali disalah faham oleh sesetengah golongan masyarakat yang menyatakan mereka ini penyembah kubur ataupun meminta kepada orang yang telah meninggal dunia dan sebagainya. Bagaimana pandangan syarak berkaitan isu ini atau bagaimana syaitan? Ini di dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian, seorang laki-laki baca Quran. Baca Quran ini bagus, mestinya dipuji. Ternyata ini Rasulullah khawatir. Mengapa khawatir? Dia hanya pandai baca, tapi tak ngerti maknanya, tak belajar. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi. Hingga ketika orang itu kelihatan indah kerana Al-Quran. Suaranya sedap, merdu. Wasara rid'an lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Mungkin jadi imam, ngajak orang ke masjid, kemudian ngajar Quran, tahfidz Al-Quran. Setelah dia indah karena Al-Quran dan menjadi penolong Islam, ghayyarahu ila masya Allah. Dia merubah Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Yang tak syirik, dia syirikkan. Yang tak sesat, tak bid'ah, dia sesatkan, dia bid'ahkan. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahrih. Lalu orang itu melepaskan dirinya dari Al-Quran, ajaran Quran dia lempar, buang jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf. Lalu orang itu menyerang tetangganya dengan pedang. Itu kalau punya pedang. Kalau punya senapan, pakai senapan. Waramahu bisyirkih, dan tetangganya dituduh syirik. Nah, siapa orang-orang yang cocok dengan hadis ini? Ya ini, orang-orang yang suka bilang penyembah kubur apa. Karena dari dulu gak ada istilah penyembah kubur itu.
Ya adanya golongan yang sekarang ini. Jadi orang ini Qur'annya kadang bagus, penolong Islam, tapi Al-Quran ajarannya dirubah. Macam mana dirubah? Yang tak syirik dia syirikkan. Nah orang ini mensyirikkan orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah. Alasannya apa? Merubah Al-Quran. Kata dia apa? Orang-orang musyrik pada awal-awal Islam masa jahiliyah, ketika ditanya, mengapa kamu menyembah batu-batu, menyembah patung, menyembah berhala? Orang musyrik menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala itu kecuali agar supaya berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, orang musyrik menyembah berhala biar dekat pada Allah. Sama dengan kamu bertawassul, bertabarruk dengan nabi dan wali, itu biar dekat pada Allah. Berarti kamu musyrik pula. Ini merubah Al-Quran, saudara. Mengapa merubah Al-Quran? Orang musyrik itu memang beribadah kepada berhala. Makanya Al-Quran menggunakan lafaz ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Memang ibadahnya pada berhala. Adapun orang mukmin yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah dengan nabi dan wali, itu tidak menyembah nabi dan wali. Itu ibadahnya menyembahnya kepada Allah. Nabi dan wali itu hanya dijadikan wasilah sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepada Allah. Wasilah diterangkan dalam ayat-ayat lain. Asmaul husna wasilah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bertawassul dengan orang soleh wasilah. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Minta doa kepada orang soleh wasilah. Bertawassul, beristighatsah dengan orang soleh wasilah. Mengapa? Baginda Rasulullah SAW mengajarkan. Dalam kitab-kitab hadis itu ada hadisnya. Bertabarruk juga wasilah. Mengapa? Al-Quran dan hadis mengajarkan. Cuma oleh orang-orang ini yang tauhid rububiyah uluhiyah ini disyirikkan semua. Makanya di dalam hadis dikatakan ghayyarahu ila masyaallah. Dia merubah Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Ajaran Quran dia buang, dia jauh ke belakang. Dan betul memang macam itu. Mengkafirkan umat Islam itu. Dan bahwa mereka memang ini, kalau di dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar rawiyah. Orang-orang Khawarij itu keluar dari agama. Mengapa dikatakan keluar dari agama? Mereka ketika ada Abu Jahal, Abu Lahab, lalu orang Islam, mereka yang dipuji Abu Jahal dan Abu Lahab. Gak mau memuji sesama muslimnya. Ini namanya keluar. Artinya ajaran-ajaran mereka yang berbeza dengan mayoriti umat Islam itu memang keluar dari ajaran agama. Jadi macam itu. Kita ini dalilnya sangat kuat lah. Masalah tawassul, tabarruk. Itu ajaran Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, insyaAllah kita ada lagi mungkin 1-2 soalan. Mungkin kita boleh kongsikan. Satu lagi soalan yang boleh kita kongsikan, banyak yang bertanya berkaitan dengan amalan tatabu' rukhas, ataupun dia ambil mana yang dia suka. Mungkin dia ambil semayang tu ikut mazhab Imam Syafi'i. Kemudian mungkin dia semayang, dia rasa mudah dengan mazhab Maliki, dia berpegang dengan mazhab Maliki. Kemudian dia bersentuhan di antara dia dengan isterinya, dengan syahwat dan tak bersyahwat, dia cuba pegang mazhab lain. Jadi mana yang dia rasa senang, dia ambil. Jadi boleh tak kita, orang awam yang tidak faqih dalam empat mazahib ni, tetapi cuba mengambil jalan mudah dan ringkas untuk berpegang dengan mana-mana mazhab, kita tidak berpegang pada satu mazhab sahaja. Jadi begini, pindah mazhab itu kadang hukumnya boleh, kadang hukumnya wajib. Tergantung keadaan.
kadang hukumnya haram. Yang haram macam mana? Yang haram itu kalau mencampur-campur mazhab sampai semua mazhab tak mengakui dia. Itu yang disebut talfek. Itu gak boleh macam itu. Kalau kita ini pindah, misal ya kita pergi umrah, mau tawaf. Karena umrah ini tawaf ya, waktu tawaf kalau ramai kan tak mungkin kita tak bersentuhan dengan perempuan. Saya dah pernah coba dulu itu. Waktu tawaf mau pulang itu tawaf di atas, yang lantai atas yang sepi itu. Saya lupa tak ikut wudhu Imam Maliki dan Imam Hambali yang tak batal sentuh perempuan. Ikut Imam Syafi'i. Tapi agak sepi memang. Tangan saya ginikan. Dan saya kalau ada ramai orang, saya pergi ke pinggir. Biar tak batal. Saya ikut Imam Syafi'i. Begitu putaran terakhir, kira-kira finish tinggal 50 meter. Ada orang perempuan lari-lari, padahal di samping saya tak ada orang. Dia ini kok mendekat saya, tangannya kena muka saya. Ya Allah, saya ini ikut Imam Syafi'i, kok macam ini orang ini. Batal juga akhirnya. Jadi kadang-kadang wajib pindah mazhab. Kalau seperti itu tuh sunnah hukumnya waktu tawaf. Mengapa? Biar kita tidak capek. Nanti dapat berapa meter wudhu lagi. Tidak masyaqqah, jadi sunnah. Tapi ya kalau seenaknya nggak boleh. Kalau dicampur-campur aduk itu tak boleh. Macam cara wudhunya ikut Imam Syafi'i. Lalu batalnya ikut Imam Hanafi, ikut Imam Maliki. Itu gak sah. Karena Imam Syafi'i tidak mengakui karena lepas wudhu dia sentuh perempuan. Imam Hanafi tak mengakui pula. Karena ketika membasuh kepalanya Imam Syafi'i kan cukup satu rambut. Kalau imam yang lain ini kan ada yang seperempat, ada yang semuanya. Macam itu. Sama-sama tak mengakui itu. Tak boleh kalau macam itu. Walaupun orang awam itu perlu tahu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, mungkin soalan yang saya nak tanya ni sebagai khulasah dan kesimpulan atas perbincangan kita. Dan setiap hari kita tak kira lah di Pulau Pinang ke di mana-mana di Indonesia di kita akan selalu berhadapan dengan golongan-golongan yang sering kali menyatakan bid'ah, sering kali menyatakan amalan ni macam kita bincang tadi itulah. Jadi apa nasihatlah Tuan Syekh Kiai pada kami pada malam ni semua yang ada, apabila kita berhadapan dengan golongan-golongan yang sering membid'ahkan dan sebagainya. Jadi mauqif kita, pegangan dan pendirian kita tu apa yang kita perlu buat. Dan ketika kita tak berhadapan dengan mereka, mungkin dari segi nasihat, dari segi pengajian, menambah ilmu dan sebagainya, boleh kita sebagai nasihat untuk kita lah. Kalau ada orang macam itu berbicara secara langsung pada kita, kamu bid'ah, ya kita bilang itu kan bid'ah menurut kamu. Yang ya saya lakukan menurut guru saya tak bid'ah. Sudahlah, kamu jangan lakukan itu, saya lakukan ini. Saya punya guru, kamu punya guru, gitu aja. Kalau kamu masih tak puas dengan ini, mana gurunya kamu? Jumpa dengan guru saya. Bisa begitu. Tapi sekarang ini, kelompok-kelompok ini sudah banyak yang taubat. Ustadz-ustadz yang suka membid'ahkan di Indon sudah puluhan yang kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya jumpa mereka, alhamdulillah, sudah banyak yang bertaubat. Tapi di Indon, cuma di Malaysia ini agak berat yang mau taubat itu. Entah kenapa itu. Jadi kita biarkan orang bid'ahkan. Tapi kalau saudara misalnya ragu-ragu, boleh tanya sama ustadz yang bagi kuliah. Ustadz, amalan macam ini kata ustadz sana dibilang bid'ah. Mana dalilnya? Biar para asatid menyampaikan dalilnya. Nanti kita mantap biasanya. Jadi begitu. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, hampir sejam lebih perbincangan kita berkaitan dengan isu-isu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan isu-isu berkaitan dengan akidah
berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah ni bersama Fadilatul Syekh Kiai Haji Idrus Ramli dan bersama-sama dengan kita yang terang pada kita. Sebagai kesimpulan yang boleh kita buat sebagai perbincangan kita, yang pertama sekali, marilah kita sama-sama memperdalamkan ilmu pengetahuan kita. Itu yang utama. Ceramah sekali-sekala kita dengar, alhamdulillah bagus. Yang lebih baik lagi adalah kuliah-kuliah pengajian berkitab yang kita belajar. Dan yang kedua, ada sebarang persoalan muskil macam Fadilatul Syekh sebut pada kita, mungkin kita boleh bertanya pada guru-guru ustaz yang mengajar tu kaitan dengan dalil dan sebagainya. Mungkin itu akan mengenangkan kita. Dan yang ketiga, biarlah apa yang berlaku pun jangan disebabkan perbezaan pendapat kita terus berkelahi, bergaduh dan bermusuhan, sehingga itu akan menyebabkan keharmonian kita akan jadi hilang. Jadi walau apapun kita cuba bagi penerangan dan jadikan semua umat Islam ni sebagai ukhuwah persahabatan, insya-Allah. Dengan penerangan-penerangan yang kita akan buat nanti, kita buat, mungkin orang siapa pun dia boleh faham tentang apa pegangan kita. Bukanlah amalan yang kita buat tu bertentangan dengan ajaran yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira kita sampai di hujung perbincangan kita. Terima kasih pertama sekali kita ucapkan pada Fadilatul Syekh Kiai Tuan Guru Haji Idrus Ramli yang bersama-sama dengan kita. Dan ini adalah tour lah tuan-tuan, daripada Johor, Negeri Sembilan dan beberapa negeri-negeri di Pulau Pinang ni, dan negeri di Malaysia, dan sampai di tempat kita di Pulau Pinang ni. Alhamdulillah kita dapat berkongsi. Saya pun secara peribadi pertama kali melihat dan bersama, dan tuan-tuan pun mungkin anda bersama dah sebelum-sebelum ni. Apapun ala kuliahnya, kita ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan Pusat Islam USM atas kebenaran untuk kita buat program pada malam ni, dan juga kepada pihak Masjid USM sendiri lah, ada jawatankuasa, dan juga kita ada rakaman daripada beberapa rakan-rakan kita yang buat live streaming, dan kita ada beberapa rakaman juga tuan-tuan boleh lihat nanti di Ar-Rahman channel. Kita ada Abu Khadijah, dan saya tak pasti mungkin ni tim daripada Kiai sekali lah sendiri. Jadi insya-Allah perbincangan yang kita buat ni moga-moga ada kebaikan di atas pertemuan kita. Terima kasih atas semua yang hadir pada malam ni. Nas'alullah al-aliyyul qadir an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mungkin sedikit kita boleh minta Tuan Syekh doakan sedikit insya-Allah untuk kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Alhamdulillah bi amri rahmatihi wa barakatuh. Amin. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو في الدنيا والآخرة، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما، واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وأمامنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.